Mari kita mulai hari ini dengan pertanyaan singkat. Apa itu Internet of Things? Internet of Things merupakan sebuah lompatan lebih jauh dari internet yang selama ini kita kenal, yang berhasil menjadi solusi tentang bagaimana orang mampu saling terhubung dengan cepat secara lintas batas. Pertanyaan kemudian muncul, bagaimana jika internet tidak hanya mampu menghubungkan orang, tapi benda-benda di sekitar kita mampu terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk dapat memberikan kita pelayanan yang lebih baik. Istilah ini sendiri pertama kali dimunculkan oleh Kevin Ashton pada 1999 dalam konteks supply chain management. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, definisi mengenai things itu sendiri mengalami perkembangan, sehingga mencakup penerapan di berbagai bidang, kesehatan, perbankan, transportasi, dan lain-lain. Walau demikian, visi yang terkandung di dalamnya tetaplah sama, yakni untuk mewujudkan sebuah model di mana sistem mampu memperoleh dan memproses informasi secara otonom, baik dengan ataupun tanpa adanya intervensi dari manusia, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan efisien, efektif, dan interaktif. Terdapat sekurangnya tiga komponen utama yang dibutuhkan untuk memungkinkan Internet of Things. Pertama, hardware yang mencakup sensor, aktuator, dan perangkat keras telekomunikasi yang secara langsung menjaring data yang diperlukan oleh sistem. Smartphone kita adalah salah satunya. Middleware, yaitu perangkat yang kedua, mencakup media penyimpanan dan perangkat komputasi untuk melakukan analisis data. Di titik ini kita mulai berbicara mengenai istilah seperti cloud computing, big data, dan data mining, yakni mengenai bagaimana sebuah data disimpan dan digali untuk memperoleh informasi yang berharga. Dan komponen yang ketiga adalah visualisasi, yang mencakup perangkat penerjemah dan penyuguh informasi yang telah dihasilkan oleh sistem. Wujud dari hasil olahan informasi ini sendiri bentuknya beragam. Dia dapat muncul berupa AI, yaitu persona virtual yang seolah mirip sebagaimana sosok manusia aslinya, sehingga mampu mewakili atau bahkan menggantikan keberadaan orang lain dalam melayani kita. Atau contoh lainnya adalah additive manufacturing, yakni bagaimana wujud informasi yang dihasilkan secara virtual pada layar dua dimensi dapat dihasilkan ke dalam wujud real dengan meletakkan lapisan demi lapisan informasi menjadi satu kesatuan utuh di dunia. Atau dengan kata lain, kita bisa juga menyebutnya sebagai 3D printing. Pada kesempatan ini, saya, Raden Ahmad Yusuf, beserta rekan-rekan saya akan secara lebih jauh membicarakan bagaimana perwujudan hal-hal tersebut dalam mempengaruhi dunia bisnis dalam skematika industri 4.0. Kali ini kita akan membahas bagaimana pengaruh big data dan data mining terhadap bisnis atau perusahaan. Seperti yang kita ketahui, big data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Sebagian besar big data sudah dimiliki oleh perusahaan dan pelaku bisnis lainnya. Untuk sederhananya, big data tersebut merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya, tapi bedanya proses data, kecepatan, volume dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan lebih bervariatif daripada database management system. Karakteristik dari big data kita kenal sebagai 4 V's, yaitu volume atau jumlah data yang disimpan, velocity, kecepatan proses data, variety, keberagaman data menurut kompleksitas data, dan veracity adalah validitas dari data yang tersedia. Sebenarnya ada banyak contoh perusahaan yang kita temukan di sekitar kita dalam penerapan big data tersebut, yaitu Netflix, Amazon, e-commerce lainnya, atau Gojek, atau Grab, OVO, dan Dana. Contohnya Netflix. Netflix ini merupakan layanan streaming yang dapat memuat begitu banyak data-data pelanggan tersebut dan memperhatikan interaksi respon pelanggan akan tayangan tersebut. Jadi Netflix akan merekomendasikan film sesuai genre yang pelanggan diminati. Lalu bagaimana big data tersebut menjamin data pelanggan agar tetap secure? Tentunya Netflix memiliki cara untuk menghindari akses yang tidak sah dari pelanggan. Contohnya, akan ada pemberitahuan melalui email kepada pelanggan tersebut mengenai lokasi, tipe HP atau gadget yang dapat memberitahukan bahwa Netflix account mereka sedang diakses. Gitu. Jadi perlu juga untuk mengamankan sumber data seperti data kartu kredit dari pelanggan Netflix. Lalu bagaimana data mining pengaruhnya terhadap bisnis?
Seperti yang kita ketahui bahwa Big Data memiliki volume data yang sangat besar, lalu bagaimana perusahaan sebenarnya menggunakan data tersebut? Melalui data mining, yaitu teknik untuk mengekstrak informasi dan pengetahuan penting serta vital dari kumpulan data yang sangat besar atau Big Data. Melalui cara ini, perusahaan memperoleh wawasan dengan mengekstraksi, meninjau, memproses data besar secara hati-hati untuk mengetahui pola dan hubungan yang dapat menjadi informasi penting bagi bisnis. Sebagai analogi adalah penambangan emas, di mana emas diekstraksi dari batu dan pasir. Data inilah yang digunakan perusahaan untuk pertama mempelajari kebutuhan dan minat customer, sehingga dapat memberikan iklan dan pelayanan yang tepat. Kedua, memahami tren yang terjadi. Informasi mengenai tren pasar akan membantu bisnis mengembangkan produk yang sedang populer dan disukai oleh customer. Ketiga, strategi perusahaan lebih akurat melalui materi data, informasi, knowledge, dan wisdom. Diketahui bahwa data berisikan informasi yang dapat dijadikan pengetahuan atau knowledge sehingga menghasilkan wisdom, di mana wisdom akan berguna dalam pengambilan keputusan. Salah satu kasus negatif data mining yaitu beberapa waktu yang lalu salah satu media Australia menulis TikTok has been accused of aggressive data harvesting. Dapat diartikan bahwa TikTok dituduh memanen data secara agresif. Sebenarnya tidak hanya TikTok yang mengolek data pengguna, namun hampir semua aplikasi media sosial lain mengolek data setiap usernya. Namun bukan masalah banyak atau sedikit, tapi apa yang dilakukan oleh data kita. Mobile marketing company URL Genius menemukan bahwa YouTube dan TikTok melacak personal data user melebihi dari aplikasi media sosial yang lain. Karena melacak online search history, bahkan lokasi kita untuk menawarkan dan mengiklankan produk yang relevan dengan kebutuhan penggunanya. Sehingga memang agak ironis apabila personal advertiser yang menawarkan hal-hal yang kita butuhkan itu adalah pencuri dalam selimut. Jadi hati-hati ya. Ketika kita berbicara mengenai industri 4.0, maka chatbot menjadi salah satu teknologi berbasis kecerdasan buatan yang sangat menarik untuk kita ulas. Beberapa contoh chatbot yang mungkin sering kalian dengar atau gunakan adalah chatbot layanan perbankan seperti contohnya Vira, Sabrina, dan juga Mita. Tapi apa sih chatbot itu? Bot pada kata chatbot adalah singkatan dari robot, yang berarti kita sebagai pengguna melakukan pembicaraan dengan robot yang telah diprogram untuk merespon layaknya manusia. Dengan sistem pengoperasian yang sudah ditanamkan, chatbot bisa melihat keyword yang sudah diketik ataupun dipilih melalui button dan mencari jawaban yang paling dekat dengan keyword tersebut, sehingga setiap pertanyaan yang diajukan tadi dapat dijawab dengan cepat. Chatbot sendiri dapat dijalankan dalam berbagai platform, seperti contohnya website dan juga sosial media. Untuk chatbot berbasis website, saya sendiri pernah terlibat dalam suatu proyek chatbot bernama Abang Cici. Chatbot ini didesain khusus untuk memberikan solusi terkait dengan 4 permasalahan utama yang sering dialami oleh pengguna rekening perbankan dan juga kartu ATM, seperti contohnya kartu ATM tertelan dan juga kartu ATM terblokir. Ada banyak keunggulan yang dapat didapatkan dari menggunakan chatbot Abang Cici ini, yaitu sangat mudah untuk digunakan, yaitu user friendly, juga bisa memberikan respon yang sangat cepat dan tepat, dilengkapi dengan fitur pencarian cabang bank terdekat, dan juga dilengkapi dengan fitur one click sehingga dapat menghubungi call center perbankan yang telah dipilih. Namun, seperti chatbot pada umumnya, chatbot Abang Cici ini juga memiliki kelemahan, seperti tidak bisa diakses secara offline dan juga tidak fleksibel, sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan lain selain yang sudah diprogramkan di Abang Cici ini. Chatbot media sosial. Di zaman yang semakin canggih dengan teknologi saat ini, setiap informasi kita bisa akses dengan instan dan cepat. Layanan yang interaktif, tampilan yang menarik, serta aksesibilitas yang mudah merupakan daya tarik pelanggan saat ini. Beberapa manfaat yang bisa kita rasakan adalah kita mampu berkomunikasi dengan bisnis yang sedang kita jalankan saat ini. Tentunya tidak ada batasan waktu. Selain itu, selalu memberikan solusi yang cepat dan tepat untuk setiap permasalahan yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, memberikan tingkat kepuasan kepada pelanggan. Saya mengambil beberapa contoh layanan perbankan yang menggunakan aplikasi chatbot media sosial, yaitu adalah Vira dan Halo BCA. Untuk Vira itu bisa diakses melalui Line, Kaskus Chat, dan Yahoo Messenger. Sedangkan untuk Halo BCA, itu hanya bisa diakses melalui Halo BCA.
Perbedaannya adalah untuk Vira itu bisa membuka nasabah secara pribadi, sedangkan untuk Halo BCA itu tidak bisa buka data nasabah secara pribadi. Namun keduanya selalu memberikan informasi tentang data perbankan yang kita butuhkan. Selain itu ada juga dinamakan dengan layanan robot Mistika, di mana layanan ini digunakan untuk karyawan internal di salah satu perusahaan yang hanya bergerak dalam bidang alat berat. Untuk layanan Mistika ini digunakan untuk menginformasikan kesalahan input pada sistem, terlebih yang dan khususnya itu adalah kesalahan input password. Demikian untuk aplikasi via chatbot yang bisa saya sampaikan. Memasuki era revolusi industri 4.0 di mana semua sektor akan beralih menggunakan teknologi, semua perusahaan harus mulai beradaptasi supaya dapat tetap bersaing dan juga tidak ketinggalan. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti cloud computing. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Jadi, cloud computing atau komputasi awan merupakan kombinasi pemanfaatan teknologi komputer dengan pengembangan jaringan berbasis internet, di mana dalam satu server data-data disimpan untuk kegiatan atau aktivitas penyimpanan, pengelolaan, dan pengolahan data, sehingga user tidak lagi membutuhkan storage tambahan sendiri. Pasti kita tidak asing dengan yang namanya Google Drive. Google Drive merupakan contoh cloud service milik Google. Dengan menggunakan Google Drive, kita dapat mengakses data kapanpun dan dimanapun selama kita masih terhubung dengan internet. Contoh lain dari penyedia layanan cloud computing yaitu Alibaba Cloud. Alibaba Cloud kini telah menghadirkan produk layanan keuangan baru di Indonesia. Di antaranya, pengujian aplikasi seluler, Apsara DB untuk Ocean Base yang merupakan relational database, eKYC atau Electronic Know Your Customer yang merupakan solusi online jarak jauh, blockchain as a service, dan juga pesan singkat atau chat app. Salah satu klien yang memanfaatkan layanan Alibaba Cloud ini yaitu ada Bank Sumut. Dengan pemanfaatan layanan Alibaba Cloud ini, Bank Sumut akan terbantu di sektor keuangan untuk menggali lebih banyak peluang pertumbuhan dan tetap kompetitif di era digital pasar keuangan. Dari penyampaian yang sudah dijelaskan mengenai tentang definisi cloud computing dan juga pemanfaatannya, tentunya kita perlu tahu cara kerja cloud computing, yaitu setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula, dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan, ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Kemudian beberapa keuntungan dari sistem cloud computing, pastinya teman-teman sudah banyak merasakan salah satunya, cloud membuat para karyawan bisa menghemat ruang penyimpanan di laptop atau komputer saat ada perangkat lunak atau program yang membutuhkan update, bisa saja atau menggunakan cara tradisional seperti menggunakan disk atau flash drive. Additive manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering masyarakat kenal dengan penggunaan printer 3D. Teknologi ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang industri, engineering seperti pesawat terbang, pertahanan, peralatan medis, dan otomotif. Proses produksi pada additive manufacturing adalah proses manufaktur dengan cara menambahkan ribuan lapisan kecil yang dikombinasikan untuk menghasilkan barang jadi atau finished produk. Proses produksi manufaktur ini membutuhkan komputer tertentu dan software khusus yang bernama CAD yang memberikan informasi kepada printer tentang bentuk dan lapisan yang akan dibuat. Lalu cartridge yang akan digunakan dalam proses produksi menggunakan bahan yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan produksi. Selama proses produksi berlangsung, lapisan demi lapisan akan dicetak. Bagaimana additive manufacturing mempengaruhi bisnis? Additive manufacturing bisa memproduksi barang dengan personal dan unik, karena lebih banyak desain dan produksi barang yang tidak bisa dibuat oleh manufacturer tradisional, karena mungkin tingkat kerumitannya jauh lebih tinggi. Lebih hemat juga karena proses revisinya bisa dilakukan tanpa harus memproduksi ulang,
dan juga jauh lebih cepat. Jadi apabila ada perubahan desain yang ingin kita lakukan, kita bisa melakukan pada desain lama dengan menggantinya pada software yang kita gunakan tersebut. Kemudian dari kelebihan tersebut kita terdapat kelemahannya juga, yaitu pertama kurang praktis. Walaupun didukung oleh teknologi yang canggih 3D printer, namun masih kurang praktis karena rata-rata itu untuk satu mesin itu hanya bisa menggunakan satu material saja. Jadi apabila kita ingin menggunakan berbagai macam material, cukup rumit karena kita harus mengumpulkan berbagai jenis printer yang berbeda. Kemudian yang keduanya itu bisa meningkatkan pembajakan karena memanfaatkan file dan desain, jadi siapapun itu bisa dengan mudah untuk memproduksi suatu barang dan model desain yang ditiru. Dan yang ketiga itu yang pastinya mengurangi pekerjaan individu atau berkurangnya SDM. Jadi ketika proses produksi itu menggunakan 3D printer, banyak SDM yang berkemampuan rendah yang mungkin bakal digantikan oleh adanya mesin 3D printer. Dan untuk contoh additive manufacturing, nanti saya akan memberikan berbagai macam gambar di sebelah sini. Dan sekian cukup dari saya. Terima kasih. Sebagaimana telah dibahas secara mendetail, keberadaan internet telah mengubah secara drastis bagaimana manusia hidup, terutama bagaimana orang-orang mampu berinteraksi secara lintas batas, baik dalam konteks sosial maupun profesional. Internet of Things yang dimunculkan dalam skematika industri 4.0 kemudian menambahkan potensi tersebut dengan memungkinkan komunikasi antar objek, sehingga menimbulkan kesan keterhubungan antar segala sesuatu. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran ide semacam itu mampu memberikan dampak cukup besar terhadap keseharian dan perilaku penggunanya. Contohnya yang mampu kita lihat sekarang ini hadir dalam bentuk smart home, enhanced learning, dan otomatisasi dalam proses manufaktur. Tidak heran jika kemudian Dewan Intelijensi Nasional Amerika Serikat memasukkan Internet of Things sebagai salah satu teknologi yang bersifat disruptif terhadap ketahanan nasional. Mereka bahkan meramalkan bahwa pada tahun 2025, jejak-jejak internet dapat ditemukan pada hal-hal yang ditemui sehari-hari, mulai dari kemasan makanan, furnitur, dokumen kertas, dan banyak lagi. Namun demikian, sebagaimana efektivitas dan efisiensi yang ditawarkan segala sesuatu dalam skematika industri 4.0 dalam memenuhi beragam kebutuhan manusia, di sisi lain juga terdapat berbagai hambatan, kendala, dan ancaman yang masih perlu diperhitungkan dalam pengembangan. Sebagai contoh, Internet of Things mampu menimbulkan risiko sampai pada tahap di mana objek yang ada dalam keseharian kita rentan disalahgunakan untuk membahayakan kita sebagai pengguna dengan memanfaatkan informasi yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, menjadi tugas kita bersama untuk menyambut hal ini dengan mempersiapkan solusi yang tidak hanya mendorong segala kemungkinan yang ditawarkan, namun juga mengantisipasi risiko dan potensi dampak yang menyertai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.